Lighting set, audio, cam roll, and action. Selamat datang di Solo Grisel 2021. Di sini Anda bisa dapatkan harga termurah se-Indonesia. Caranya cukup dengan belanja sebanyak-banyaknya. Mau diskon gede-gedean? Tinggal pilih barang di gadget kalian. Selesaikan pembayaran, kamu bisa langsung pakai produknya. Bikin nagih tuh diskon. Kumpulin poin sambil arisan. Sambil lari di tempat, asal nggak lari dari kenyataan ya. Sambil nyantai di pinggir kolam. Sambil prospekin calon gebetan. Sambil berangkat kerja. Atau kamu sedang dalam perjalanan. Diskon dan poin bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. Pembayaran bisa dibayar pakai QRIS. Beli jeruk, scan barcode. Penginapan, scan barcode. Tiket kereta api, scan barcode. Tempat wisata, scan barcode. Atau kulineran, cukup dengan scan barcode. Gak perlu repot. Dapatkan diskon, kumpulkan poin, dan menangkan hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Katin TV. Kali ini kita akan melakukan kegiatan podcast, yaitu dengan pokok bahasan fenomena pinjaman online atau bagaimana cara masyarakat itu menyikapinya. Di sebelah saya sudah datang, yaitu beliau Bapak Eko Yunianto, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Solo. Betul ya Bapak? Yes. Selamat datang Bapak. Nggih. Apa kabar? Nggih, alhamdulillah baik Mas. Oke. Keberadaan pinjaman online tentu membuat masyarakat mudah dalam mengakses mendapatkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhannya, terutama yaitu di situasi yang sulit. Namun tidak sedikit dari mereka yang terjerat dalam pinjaman online yang secara ilegal. Akhirnya data-data pribadi mereka itu diakses dengan mudah. Solo Grisel 2021 adalah event promosi tahunan untuk mendorong produktivitas dunia usaha di Kota Surakarta. Tahun ini adalah merupakan penyelenggaraan tahun yang ke-7. Pelaksanaan Solo Grisel tahun 2021 ini diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 31 Oktober. Setidaknya ada sekitar 20.000 merchant atau UMKM dengan menerapkan transaksi di aplikasi aman dan terpercaya. Masyarakat harus selalu menggunakan aplikasi yang sudah berada di pengawasan aman dan percaya. Terkadang mereka itu belum benar-benar memahami aplikasi apa saja yang sudah aman. Oleh karena itu, Solo Grisel 2021 ini menginisiasi adanya podcast dalam serangkaian acaranya untuk memperkenalkan event ini serta memberikan insight baru tentang aplikasi pinjaman online. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana masyarakat itu Pak agar menyikapi yang mereka itu sudah terjerat dalam pinjaman online secara ilegal? Ya, baik Mas David. Jadi terkait dengan pinjaman online ini, terutama bagi masyarakat yang sudah terlanjur mendapatkan fasilitas dari pinjaman online ilegal, tentunya kami harapkan kalau memang dari sisi penagihannya itu dilakukan secara tidak katakanlah dengan pelecehan lah atau dengan intimidasi, dengan teror, tentunya bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan juga kepada Satgas Waspada Investasi. Nah, makanya kami mengharapkan kepada masyarakat semuanya bahwa kalau misalnya ingin mendapatkan pinjaman online, tentunya gunakanlah pinjaman online yang legal. Legalnya apa? Berarti yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Karena kita ketahui sampai dengan saat ini sudah ada 106 perusahaan pinjol yang legal. Nah, ini tentunya bisa dimanfaatkan dan bisa menghubungi kami ke website kami atau call center kami di 157 atau mungkin melalui WA 081 157 157 157. Gitu Mas David. Oke, baik. Apakah ada terdapat upaya pencegahan gitu Pak dalam masyarakat itu bisa lebih berhati-hati dalam memilih sumber pinjaman online yang tepat? Ya, jadi kalau terkait dengan pencegahan, tentunya kami dari OJK senantiasa melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman
bahwa pinjaman online ini adalah merupakan fasilitas seperti disampaikan Mas David tadi. Iya, betul. Itu merupakan fasilitas yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan mudah, dengan cepat, karena bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dari mana saja dan kapan saja. Kita tidak harus datang ke kantor pinjolnya itu, tapi kita sudah dapat pinjaman itu. Nah, ini tentunya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat terkait dengan pinjol tadi, tapi tetap dipastikan pinjol yang legal tadi. Pastinya. Nah, itu memang kita dengan adanya kasus pinjol yang sekarang ini marak gitu ya, Mas David, kami memang akan terus meningkatkan ini frekuensi sosialisasi dan edukasinya kepada masyarakat, termasuk juga pada sore hari ini mungkin ini sebagai bentuk sosialisasi gitu ya kepada masyarakat kita. Mungkin itu Mas David. Oke, baik. Kalau bagaimana cara meminjam di online, pinjaman online di OJK itu bagaimana Pak? Maksudnya apakah data yang sudah terdaftar para pelanggan ini aman atau tidak gitu? Iya. Jadi sebetulnya kalau misalkan masyarakat tadi pengen mendapatkan pinjaman atau sumber pendanaan dari pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK, itu kan caranya sangat mudah. Oke, baik. Bisa menghubungi call center kami yang 157 tadi, atau mungkin WA 081157157157 atau melalui email juga bisa, konsumen@ojk.go.id. Dan baik. itu memang gampang sekali diakses gitu ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan pinjol yang legal tadi. Nah, terkait juga dengan tadi apakah datanya aman. Kalau sepanjang perusahaan pinjol yang legal tadi berarti sudah terdaftar dan berizin di OJK, tentunya kami dari OJK sudah mensyaratkan yang dapat diakses oleh aplikasi itu hanya 3, Mas David. Jadi kamera, mikrofon, dan location, camilan itu ya. Tapi kalau yang ilegal itu tadi berarti dia bisa mengakses katakanlah ke semua phonebook yang ada di nasabah tadi. Nah, itu kalau sepanjang pinjolnya tadi legal pasti sudah dilarang oleh OJK seperti itu. Baik, baik. Untuk syaratnya Pak, apa yang harus diketahui oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan pinjaman online? Ya, jadi kalau untuk syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pinjaman online itu sebetulnya kan sangat mudah ya. Iya, baik. Sangat mudah, apalagi kalau dengan nominal yang katakanlah relatif kecil ya, mungkin 1 juta, 2 juta gitu kan, paling syaratnya berupa foto KTP dan mungkin video secara singkat seperti itu. Itu udah cukup untuk bisa dipenuhi sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman online dari yang legal tadi seperti itu. Baik. Ini untuk yang pertanyaan terakhirnya Pak. Mungkin tentu dalam sebuah pinjaman online terdapat tenggat waktu yang harus dibayarkan kembali oleh pinjaman pastinya ya Pak. Untuk OJK sendiri bagaimana cara menyikapinya masyarakat yang belum mampu atau belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut? Ya, jadi kalau bagi masyarakat yang mendapat fasilitas pinjaman dari pinjol itu misalnya tidak mampu gitu ya, itu kan bisa mengajukan semacam permohonan restrukturisasi. Restrukturisasinya berupa apa Mas? Jadi bisa berupa penundaan pembayaran. Bisa merupakan penurunan suku bunga atau mungkin penghapusan denda seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui terkait dengan restrukturisasi adalah kewenangan dari perusahaan pinjol tadi. Karena bagaimanapun kan itu merupakan uang yang dipinjamkan oleh pinjol tadi kan seperti itu. Jadi kembali lagi monggo saja kalau masyarakat yang tidak mampu membayar bisa mengajukan restrukturisasi seperti itu. Baik. Oke. Biasanya Pak, kadang saya pernah melihat dalam melakukan pinjaman online kan katakan minimalnya 3 juta. Nanti apakah itu langsung disetujui atau tidak? Biasanya kan apakah ini si pinjaman online ini mampu atau tidak ya membayarnya? Pasti kan ada pertimbangan semacam gitu kan Pak? Iya. Itu bagaimana Pak biasanya? Atau emang bisa melihat harus melihat pekerjaannya apa gitu kan? Ya. Artinya dengan fasilitas yang tadi ya secara digital tadi itu kan pinjol itu hanya berupa foto KTP dan video singkat tadi bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Tentunya kan dia sudah punya parameternya Mas yang dipakai. Katakanlah misalkan dia mungkin punya
data yang bisa dia akses, misalkan untuk melihat bahwa yang bersangkutan katakanlah tidak mempunyai fasilitas pinjaman di tempat lain, SLIK, sistem layanan informasi keuangan. Itu kan juga bisa dilihat misalnya oleh mereka gitu ya. Nah itu bisa jadi seperti itu salah satu pertimbangannya, karena kan memang tanpa agunan ini, pinjaman ini kan tanpa agunan ya. Jadi hanya dengan tadi menunjukkan foto KTP bisa dilakukan pencairan. Jadi begitu mudah dan cepat seperti itu. Pak. Langsung transfer di rekeningnya si pinjaman online gitu ya Pak. Iya. Tapi mungkin dari sisi segi masyarakat nih Pak, emang pengennya kan lebih fleksibel dan cepat. Apakah ini emang salah satu faktor pinjaman online ini emang tepat buat pada masyarakat, ataukah mungkin nanti gimana ya, semacam pelarian dari hal yang tidak mudah gitu? Ya. Jadi kalau kami lihat bahwa pinjaman online ini kan sebetulnya alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat gitu ya. Dan biasanya memang diperuntukkan bagi masyarakat yang selama ini unbankable. Artinya memang kalau memang dia pinjam ke lembaga resmi seperti di perbankan kan kadang persyaratannya kan harus memiliki mungkin agunan seperti itu, dan itu tidak dimiliki sehingga susah untuk mendapatkan akses itu. Nah ini bagi masyarakat seperti itu khususnya, apalagi tadi yang butuhnya mungkin relatif mungkin 1 juta 2 juta untuk katakanlah modal mungkin ya untuk jualan gorengan atau seperti apa, itu bisa dengan mudah dapat dipenuhi seperti itu. Baik. Berarti tidak perlu datang ke bank lagi ya Pak sekarang? Ya artinya sebagai alternatif aja gitu alternatif sumber pendanaan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga ini mungkin emang meskipun podcast ini relatif singkat, semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu Pak, untuk nanti kedepannya bisa memilih pinjaman online secara ilegal. Nanti kalau kalau emang bisa mengetahui ini pinjaman online secara ilegal kan ada labelnya, kalau nggak salah itu Otoritas Jasa Keuangan gitu ya Pak, di aplikasi tersebut. Iya. Betul ya? Artinya masyarakat tadi Mas, kalau mengajukan pinjaman online itu konfirmasi aja ke OJK, tadi ya seperti saya sampaikan, call center 157 atau melalui WA 081 157 157 157 untuk mendapatkan informasi yang perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan berizin di OJK. Karena memang perbedaannya jelas antara yang pinjol legal dan ilegal. Kalau yang pinjol legal itu pasti tadi terdaftar dan berizin. Yang kedua terkait juga dengan yang dapat diakses itu hanya 3, kamera, mikrofon, dan location. Sementara kalau ilegal kan bisa mengakses seluruhnya. Terus termasuk juga dengan bunganya. Kalau bunganya itu kalau yang legal itu maksimal hanya 0,8% per hari. Sementara kalau yang ilegal itu tidak terbatas. Cara penagihannya kalau yang ilegal tadi dengan cara kekerasan, dengan cara intimidasi, dengan teror, dengan pelecehan. Tapi kalau yang legal, itu yang tim penagih itu harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Artinya secara ketat kita juga sudah mengatur seperti itu. Baik, terima kasih Pak sama-sama atas penyampaiannya. Cukup jelas sekali untuk hal ini terkait dengan pinjaman online ya Pak. Terima kasih Bapak waktunya atas datang melakukan kegiatan podcast di channel Akademi TV ini. Semoga ini bermanfaat ya Pak bagi masyarakat. Baik. Amin. Sekian podcast pada kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman channel YouTube Kadin TV. See you next time di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Slow Grisel 2021. Di sini Anda bisa dapatkan harga termurah se-Indonesia. Caranya cukup dengan belanja sebanyak-banyaknya. Mau diskon gede-gedean? Tinggal pilih barang di gadget kalian. Selesaikan pembayaran, kamu bisa langsung pakai produknya. Bikin nagih tuh diskon. Kumpulin poin sambil arisan. Sambil lari di tempat, asal nggak lari dari kenyataan ya. Sambil nyantai di pinggir kolam. Sambil prospekin calon gebetan. Sambil berangkat kerja. Atau kamu sedang dalam perjalanan. Diskon dan poin bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. Pembayaran bisa dibayar pakai QRIS. Beli jeruk, scan barcode. Penginapan, scan barcode.
Tiket kereta api, scan barcode. Tempat wisata, scan barcode. Atau kulineran, cukup dengan scan barcode. Gak perlu repot. Dapatkan diskon, kumpulkan poin, dan menangkan hadiahnya.